Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah sebuah misteri kehidupan. Doa layaknya sebuah misteri. Banyak di antara kita yang belum bisa memecahkan hakikat di balik misteri tersebut. Banyak di antara kita yang merasa bahwa kita telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah azza wa jalla? Doa memiliki sebuah rahasia. Doa memiliki kunci-kunci yang jikalau kita memahami kunci-kunci tersebut, kita akan memahami rahasia di balik sebuah doa. Doa yang makbul, doa yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa yang diijabah oleh Allah azza wa jalla adalah doa-doa yang telah tersingkap di dalamnya misteri-misteri bagi orang-orang yang telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang doa tersebut menjadi doa yang makbul di hadapan Allah azza wa jalla karena doa tersebut diucapkan oleh orang yang sedang betul-betul terjepit. Orang tersebut berdoa kepada Allah dalam kondisi betul-betul terjepit, kondisi yang sekarat, kondisi yang di antara hidup dan mati, dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dia pun berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ketika orang tersebut berdoa kepada Allah dalam kondisi terjepit tersebut, maka orang tersebut menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, dan dengan itu Allah mengabulkan doanya. Inilah misteri dari sebuah doa. Terkadang Allah azza wa jalla mengabulkan doa seseorang karena orang tersebut benar-benar menghadirkan hatinya dalam berdoa. Ada kesesuaian, ada sinkronisasi antara apa yang diucapkan dengan hati yang meminta. Maka ketika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah azza wa jalla, pastikan bahwa apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita minta di dalam hati kita. Ketika kita ingin dikabulkan doanya oleh Allah azza wa jalla, pastikan bahwa hati kita betul-betul tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah azza wa jalla? Bisa jadi karena kita tidak menundukkan diri kita, kita belum menundukkan hati kita di hadapan Allah azza wa jalla. Kita masih begitu songongnya, kita masih begitu takaburnya dengan apa yang kita miliki dan kita dapatkan. Kita masih bergantung dengan harta yang sudah kita kumpulkan. Kita masih membanggakan kemuliaan nasab yang kita miliki. Kita masih membanggakan kehidupan dunia yang sudah kita raih dan kita kumpulkan. Kita tidak betul-betul meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah misteri dari sebuah doa. Terkadang Allah azza wa jalla mengabulkan sebuah doa dari orang-orang yang betul-betul menundukkan diri mereka, menundukkan hati mereka hanya kepada Allah azza wa jalla, melepaskan seluruh atribut dunia mereka dan hanya meminta dengan menundukkan jiwa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang dikabulkan doanya karena orang tersebut meminta kepada Allah di waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa, di sepertiga malam terakhir, di waktu di mana Allah menurunkan rahmatnya berupa hujan, di waktu di mana seseorang mendapatkan kesulitan dan mendapatkan malapetaka serta ujian dan musibah dari Allah azza wa jalla, di waktu di mana Allah azza wa jalla begitu dekat dengan para hambanya ketika bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sujud kita, dalam rukuk kita, dalam salat kita, dalam ibadah kita. Inilah misteri dari sebuah doa. Doa memiliki sebuah rahasia, bak misteri, laksana misteri dalam sebuah kehidupan. Ada sebuah kesalahan persepsi yang selama ini dipahami oleh kebanyakan dari kita. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terkabulnya sebuah doa jika doa tersebut diucapkan dan doa tersebut diminta kepada Allah azza wa jalla dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu.
Maka banyak di antara kita yang kemudian datang kepada seorang ustadz, meminta diajarkan doa yang dimana dia dengan doa tersebut dia bisa menjadi seorang yang kaya. Ada di antara kita yang datang kepada seorang kiai, yang dengan itu meminta kepada kiai tersebut diajarkan sebuah doa agar kita menjadi orang yang sukses. Banyak di antara kita yang datang kepada orang-orang yang soleh untuk minta sebuah doa, diajarkan sebuah doa yang dengan itu kita bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita lupa bahwa sesungguhnya yang penting adalah bukan pada lafaz. Yang penting adalah bukan pada lafaz dari doa yang kita ucapkan. Yang penting dari itu semua adalah bagaimana kita menghadirkan ketundukan hati kita kepada Allah. Bagaimana kita menghadirkan kedekatan jiwa kita kepada Allah. Bagaimana kita menghadirkan penyadaran diri kita secara totalitas kepada Allah Azza wa Jalla dalam doa-doa kita. Maka dari itu ada sebuah fenomena yang cukup menarik. Ketika ada seseorang yang berdoa kepada Allah, berdoa di tempat yang tidak Allah Azza wa Jalla sarankan untuk berdoa, itu berdoa di kuburan misalnya, atau berdoa dan meminta di tempat-tempat yang wingit dan tempat-tempat yang angker, berdoa di dalam gua, berdoa di pinggir sungai, berdoa di pinggir pantai, berdoa di tempat-tempat yang dianggap sakral, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang menganggap bahwa berdoa di tempat tersebut adalah berdoa yang doanya akan menjadi doa yang mustajab. Banyak di antara kita yang mengalami kesalahan dalam memahami persepsi tersebut. Karena sesungguhnya doa tersebut bukan tergantung kepada lafaz dari doa itu sendiri. Bukan tergantung kepada tempat di mana kita berdoa. Tetapi doa tersebut tergantung dengan kedekatan dan ketundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan kalau orang-orang barat mengatakan man behind the gun, bahwa yang penting bukan pistolnya, yang penting adalah orang yang memegang pistol. Sebagaimana sebuah pedang akan bisa mengalahkan lawan dengan efektif dan menghantam serta memukul mundur musuh-musuh kita jikalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, senjata tersebut adalah senjata yang kuat, senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali. Maka ketika senjata itu senjata yang kuat, senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya, pedang yang sangat tajam, pedang yang sangat kuat, mampu menebas apapun juga, mampu memotong apapun juga, dibuat dengan bahan-bahan pilihan. Kemudian yang kedua, orang yang menebas pedang tersebut adalah lengan yang kuat, bukan lengan yang lemah. Kemudian yang ketiga, tidak ada penghalang sama sekali. Dalam arti tidak ada sesuatu yang menghalangi orang yang menggunakan pedang tersebut untuk menggunakan pedangnya dengan semaksimal mungkin. Maka hampir dipastikan bahwa orang tersebut bisa menebas musuhnya dengan mudah, bisa memukul mundur lawannya dengan sangat efektif dan efisien. Doa bukan masalah lafaz yang diucapkan. Ketika kita bicara doa bukan masalah tempat kita berdoa. Tapi doa adalah berbicara masalah ketundukan hati kita kepada Allah. Perendahan jiwa kita kepada Allah. Doa adalah ketika kita berbicara adalah bagaimana kita menyatukan antara hati kita dengan mulut kita. Menyatukan antara jiwa kita dengan lisan kita. Jangan sampai kita minta kepada Allah dengan mulut kita, dengan doa-doa yang ma'thur, yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan doa-doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kebanyakan adalah doa yang Allah abadikan dari apa yang telah diucapkan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Musa, doa Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa Nabi Yusuf, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Ini adalah doa-doa yang sangat indah. Doa-doa yang dimana Allah pernah mengabulkan permohonan-permohonan para nabi, permohonan orang-orang yang soleh, yang Allah abadikan doa itu dalam Al-Quranul Karim. Atau banyak di antara kita yang berdoa dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai contoh, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ada doa-doa yang lain. Itu semua tidak ada manfaatnya kalau kita tidak pernah menghadirkan jiwa kita. Kalau kita tidak pernah menghadirkan ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bukan lafaz dari doanya. Yang penting adalah siapakah orang yang mengucapkan doa. Diibaratkan senjata, yang penting bukan senjatanya. Yang penting adalah man behind the gun. Siapakah orang yang mengoperasikan senjata tadi? Sejarah membuktikan bagaimana dulu nenek moyang kita, bagaimana dulu pejuang dari bangsa negara kita bisa mengusir penjajah Belanda, penjajah Portugis, dan penjajah Jepang hanya mengandalkan bambu runcing. Kita tahu para penjajah menggunakan bedil. Kita tahu para penjajah menggunakan meriam. Kita tahu para penjajah menggunakan senapan. Tetapi ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, para pejuang bangsa kita hanya mengandalkan bambu runcing. Mereka bisa mengusir penjajah dari tanah air kita tercinta. Yang penting bukan bedilnya. Yang penting bukan meriamnya. Yang penting bukan bambu runcingnya. Yang penting dari itu semua adalah man behind the gun. Siapakah orang yang mengoperasikan itu semua? Yang penting bukan lafaz doanya. Yang penting adalah siapakah orang yang berdoa. Apakah kita betul-betul sudah menghadirkan jiwa kita dalam berdoa? Apakah kita sudah betul-betul menundukkan hati kita dalam meminta? Apakah kita sudah betul-betul menyatukan antara apa yang kita ucapkan dalam lisan kita dengan apa yang ada dalam lubuk hati kita? Apakah kita sudah betul-betul menyingkirkan berbagai bentuk penghalang yang bisa menghalangi doa-doa kita? Maka dari itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rahasia dari sebuah doa. Doa adalah sebuah misteri, dan misteri itu akan tetap ada kalau kita belum bisa memecahkannya. Doa adalah sebuah rahasia, dan rahasia itu akan bisa terpecahkan bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rahasia dari doa yang terkabul di sisi Allah, rahasia dari doa yang makbul di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah bukan dari lafaz doa itu sendiri. Lafaz dari doa adalah sesuatu yang betul memang harus kita ucapkan. Tetapi ada yang lebih penting dari itu semua. Bagaimana kita menghadirkan hati kita dalam berdoa. Bagaimana kita menundukkan jiwa kita kepada Allah dalam meminta. Kita lihat sejarah membuktikan bagaimana Allah mengabulkan doa-doa orang yang terdolimi. Siapapun dia. Apakah orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah ataupun orang itu adalah orang yang mengkufri Allah. Sejarah membuktikan bagaimana Allah mengabulkan doa-doa orang-orang yang terjepit, orang-orang yang dalam keadaan yang sangat-sangat genting, dan orang-orang yang dalam keadaan yang sangat-sangat dalam keadaan antara hidup dan mati mereka. Mereka meminta kepada Allah dan Allah kabulkan permintaan mereka. Tidak pandang bulu apakah mereka orang yang beriman, apakah mereka orang yang justru mengkufri Allah dan Rasulnya. Apakah mereka adalah orang yang bersyukur kepada Allah ataukah justru sebaliknya,
Mereka orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan semua doa-doa mereka. Allah kabulkan doa orang-orang yang kafir ketika mereka minta kekayaan kepada Allah. Allah kabulkan doa orang-orang yang kafir ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah. Maka Allah pun ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyindir mereka. Amman yujibul mutarra idza da'a. Dan siapakah yang memperkenankan doa kalian ketika kalian berdoa kepada Allah? Wa yakshifus su'ah. Dan siapakah yang menghilangkan keburukan yang menimpa diri kalian? Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi ini? Siapakah yang mensejahterakan kalian? Siapakah yang memberikan kekayaan kepada kalian? Siapakah yang memberikan kekuasaan kepada kalian? Ailahum ma'allah. Apakah kalian akan tetap menjadikan di samping Allah sesembahan selain Allah Azza wa Jal? Qalilam ma tadhakkarun. Dan sedikit dari mereka yang mau berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia doa. Yang penting dari sebuah doa adalah keterkaitan antara hati kita dengan Allah, kedekatan jiwa kita dengan Allah. Yang penting dalam sebuah doa adalah keterkaitan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita minta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar atas berbagai musibah dan cobaan yang menimpa diri kita. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.